Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah ikatan antara kamu dan dia, seperti apa ya ikatannya. Ini tuh video ketiga yang aku buat ya. Barusan aku udah bikin 2 video. Lagi semangat guys, lagi on fire. Dan kebetulan lagi nggak ada klien sih. Ada sih klien yang book, cuma nggak harus hari ini mereka minta readingnya. Oke, ini general reading bisa resonate, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Kalau bisa booking kalau mau booking personal reading itu ke admin aku aja ya. Admin di Instagram tarot aku, tarotchi.id. Ya, itu ada di description box video-video aku ya. Dan kita mau cek energi seseorang, aku kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Ini mungkin videonya ya, tentang energi dia seperti apa ke kamu seperti apa ke dia, mungkin perasaan dia seperti apa, pandangan dia terhadap hubungan ini, mungkin apa yang dia lakukan nanti, dan pokoknya gitu-gitu deh. Kita lihat nanti aja ya. Aku juga baru tadi sih kepikiran apa aja sih ini sih videonya gitu. Kan biasa aku emang orangnya random kan. Aku yang bikin tema tapi aku nggak tahu isinya apa. Kita sama-sama surprise aja. Oke, kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi dia saat ini seperti apa. Energi dia saat ini ya. Bukan energi dia ke kamu. Nanti kita cek juga perasaan dia ke kamu seperti apa. Tenang, tenang. Energi dia saat ini seperti apa. Ini energi dia saat ini. Ini juga kita cek ya energi kamu saat ini seperti apa. Oh, kalian bisa lihat di samping aku nih banyak banget. Ada beberapa deck yang udah aku siapin. Jadi kayak tinggal aku pilih aja yang mana yang mau aku pakai buat video. Udah kapan terakhir aku beli deck baru ya, lupa deh, kepikiran mau beli deck baru sebenarnya. Oke, ini kita cek dulu energi dia seperti apa saat ini ya, keadaan dia lah ya gitu kurang lebih. Energi dia saat ini kebanyakan sih lagi berharap sesuatu ya. Ada sesuatu yang dia harapkan di sini. Mungkin sesuatu itu terkait ini ya, finansial atau karirnya dia. Ada rasa sedih, kesel, marah, emosi. Karena ada batasan nih seseorang. Aku ngerasanya ini terkait love life. Jadi ada seseorang yang ngerasa hubungannya udah berakhir, udah selesai, atau udah putus, dan dia kayak kesel, marah, emosi sama keadaan love life-nya dia. Apakah itu love life-nya sama kamu yang berakhir atau selesai? Nah, kalau love life-nya sama kamu ya berarti dia lagi sedih atau lagi marah dan emosi karena keadaan hubungan kalian ini tuh ya. Bisa marah emosinya bukan sama kamu ya, karena keadaan dia. Apalagi kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, berarti dia marah sama dirinya sendiri ya. Saat ini ada seseorang yang lagi mendambakan sesuatu atau lagi menutup diri, tapi juga ada seseorang yang kangen di sini. Lagi kangen, terus lagi ini nih, kayak lagi stuck pikirannya ke satu hal. Kalau dia lagi kepoin seseorang atau sesuatu, bisa aja dia stuck di orang itu. Ya, entah itu siapa yang dia kepoin atau yang dia lagi stuck di hal itu ya. Akhir-akhir ini energinya lagi sering marah, emosi, kesel tuh sama orang-orang sekelilingnya sih aku liatnya. Ini dia kayak lagi ngerasa beban, ingin mempertahankan atau melepaskan. Tapi sebenarnya orang ini kayak masih ingin bertahan atau kayak ingin masih melanjutkan. Tapi ada hal-hal yang kayak dia masih menahan dirinya saat ini. Ya. Bisa juga ada sesuatu yang selesai
tapi dia masih memantau orang itu dari jauh, dan ada sesuatu juga mungkin yang mau dia mulai sama orang itu. Jadi kayak udah selesai tapi dia masih ingin new beginning sama seseorang, ya. Dan di sini orang ini kayak merasa ada ikatan nih, sebuah ikatan yang sulit dia lepaskan. Apakah ikatannya sama kamu ya? Ya, kayak dia ingin mendekat atau ingin menghampiri ya kayaknya ya. Kenapa mau mendekat atau menghampiri? Karena di sini ada ikatan-ikatan. Dia merasa ada sebuah ikatan sama seseorang di sini. Saat ini sebenarnya lagi banyak pikiran, makanya sikapnya kayak dingin, nggak banyak bicara, dan dia lagi berusaha menghibur dirinya aja. Mungkin sedih ya, makanya menghibur diri di sini. Kalau ada sesuatu yang membatasi diri ke dia atau dia memberi batasan, ini dia lagi kebingungan. Bingung gimana ya ada batasan dia dengan seseorang gitu ya. Kayak pengen mendekat sih, tapi kan merasa ada batasan, jadi bingung. Apalagi kalau ada orang yang menutup akses, tapi dia masih kepo tuh, tapi dia mau mendekatnya gimana, kan nggak bisa dia paksakan ketika seseorang nggak mau dekat sama dia. Nah itu pikirannya dia ya. Sekarang kita cek energi kamu nih. Energi kamu saat ini, kamu akhir-akhir ini lebih seneng ini ya, lagi seneng main, ketemu banyak orang, ketemu teman-teman kamu atau circle-nya kamu. Karena kamu merasa mendapatkan kebahagiaan dari kamu bertemu orang-orang. Tapi ada juga dari kalian mungkin lagi dekat sama beberapa lawan jenis atau berusaha membuka hati, membuka diri, kenal banyak orang-orang baru juga mungkin. Dan bisa juga kayak lagi membangun sebuah relasi ya. Ada kehilangan atau kehampaan yang kalian rasakan di antara kebahagiaan yang kamu rasakan, happiness, tapi ada seseorang yang jauh sama kamu dan kamu merasa kehilangan atau kehampaan dari seseorang yang jauh itu. Ada sesuatu yang kamu pikir yang terkait ikatan sama seseorang di sini. Sikap kamu agak-agak dingin juga ke orang itu mungkin. Ada hal-hal yang bikin kamu baper terkait perasaan dan kamu bingung nih. Gimana ya baper tapi kamu nggak mau banyak bicara. Nah kan kehilangan juga nih terkait perasaan. Ada sesuatu yang hilang yang kamu rasain, atau kamu lagi ngerasa kosong dan hampa. Ada sesuatu yang mau kamu gapai, mau kamu dapatkan di sini. Apa nih kira-kira ya? Ini terkait kayak goals kamu sih sebenarnya. Ada beberapa dari kalian yang lagi punya hubungan sama orang baru, atau baru kenal orang baru, atau ada sesuatu yang baru yang kamu lakukan. Ya, kayaknya sih kamu, kalau kamu single, kamu lagi deket nih sama beberapa orang, atau lagi searching orang-orang dan lagi memilih-milih atau memfilter mana yang cocok sama kamu, mana yang mau kamu jalanin atau seriusin. Ya, lagi deket sama seseorang tapi juga nggak banyak bicara, karena salah satunya dingin. Dan kadang nih ada kamu lagi sensitif sama orang-orang yang kayak salah ngomong atau bikin kamu tersinggung. Nah kan ada dari kalian yang galau karena lagi menjauh sama seseorang, punya perasaan makanya galau. Dan di sini banyak dari kalian lagi menenangkan diri, cari ketenangan ya. Nanti nih apa sih, kayak lagi menemukan sesuatu atau mencari tahu sesuatu ya, tapi kamu males berusaha di hal itu. Karena hal itu sebenarnya bikin kamu kesel, marah, emosi gitu ya. Tapi kamu udah berpikir kamu tuh udah terbuka sebenarnya selama ini. Ada yang lagi kamu usahakan banget nih terkait pekerjaan, karir, atau finansial ya. Kayak kamu lagi kerja keras di hal itu. Nah, ada sesuatu yang baru kan tuh, benar yang kamu mau mulai, lagi menuju ke situ sih, atau lagi memproses. Ada sesuatu yang baru yang kamu lagi jalani, dan itu sebenarnya mendatangkan kebahagiaan. Kamu merasa ada happiness di hal baru itu. Sekarang kita cek ya, energi dia ke kamu saat ini seperti apa. Energi dia ke kamu. Ada sesuatu yang dia rasakan dan dia keep sama dirinya sendiri, kayak dia nggak mau kasih tahu kamu, kayak dia nggak mau share ya. Mungkin dia ngerasa nggak tenang ya kayaknya, jadi beberapa dari mereka jadi memfokuskan diri di pekerjaan aja,
kayak aduh stres banget sih ini urusan cinta, mendingan aku fokus kerja aja deh gitu mereka nih. Sebenarnya kakak kamu itu dia masih mempertimbangkan sih, ibaratnya belum ada pikiran-pikiran kayak aku move on, aku tutup aja nih hubungannya sama kamu, belum kayak gitu. Jadi masih ada yang dia pertimbangkan di sini karena dia masih kepikiran kamu nih, penuh pertimbangan, ada hal-hal yang dia pikirkan dan itu jadi pertimbangannya. Kalau kalian nggak komunikasi, kalau kalian nggak bicara tuh, Knight of Cups di sini kayak dia pengen say hi sama kamu, kayak dia pengen ngechat kamu atau hubungi kamu untuk sekedar untuk sekedar say hi sama kamu atau memberi kabar, ya. Energinya ke kamu tuh, nunggu kamu hubungin dia kayaknya tuh, lagi galau sedih banget, nunggu kayak kamu chat dia, hubungin dia, atau nunggu kamu cari dia. Berarti energinya lebih ke komunikasi di sini. Nah kan, gue bilang ini galau dia nih, hatinya tuh udah terkunci di kamu. Nah ada yang dia pertimbangkan, entah dia mau komunikasi atau dia mempertimbangkan mau move on, ya. Bisa aja mereka kayak udah mau move on dari kamu, tapi ada hal-hal yang kayak berat untuk dia move on. Jadi makanya dia masih mempertimbangkan lagi di sini. Ya, bisa juga mempertimbangkannya kayak gini, aduh aku mau move on atau enggak ya, aduh aku mau hubungin kamu atau enggak ya. Nah itu banyak hal-hal yang dia pertimbangkan terkait kamu. Energinya di sini sebenarnya lagi males sih dengerin apa omongan orang. Contoh gini, ada teman-temannya dia yang kayak ngejudge dia, kamu tuh salah kayak gini, kamu tuh harus minta maaf atau apa. Dia males dengerin itu karena itu bikin dia pusing sebenarnya. Dan energinya saat ini lagi banyak merenung sih, introspeksi, lagi banyak perenungan. Terus akhirnya dia masih tetap kepoin kamu atau stalking kamu, entah kamu tahu atau enggak ya, dia masih kepoin kamu. Ada sesuatu yang mau dia tawarkan ke kamu sebenarnya tuh, ya, sebuah kesepakatan mungkin yang dia pengen tawarkan ke kamu nih. Cuma dia kayak berpikir kamu kayaknya nggak mau deh, dan dia takut ada penolakan di sini dari kamu, takut ada rejection, mau menghampiri, mau menuju kamu nih energinya, tapi masih ada keraguan ya. Makanya kayak agak-agak menahan diri, istilahnya gini, dia udah yakin ya mau cari kamu, tapi kayak ada hal-hal yang bikin dia kayak menarik diri lagi, ada hal-hal yang bikin dia mundur lagi, kayak gitu. Jadi masih dia tahan-tahan ya. Energi dia ke kamu, orang ini sebenarnya lebih fokusin diri ke karir aja sih, pekerjaan saat ini. Beberapa ada juga yang minta advice sama teman-temannya, nanya, sharing apa yang sebaiknya dilakukan ke kamu ya. Energinya nih masih ini sih, kebanyakan lagi stalkingin kamu. Kenapa stalking? Karena ada sesuatu yang mau dia lakukan ke kamu, tapi dia masih menunggu waktu yang tepat. Dia ngerasa kapan ya waktu yang tepat ya, entah dia mau melakukan action aja kamu bertemu atau pengen komunikasi, tapi dia merasa waktunya belum tepat. Makanya nanti dia lagi tunggu-tunggu waktu yang tepat nih, entah kapan ya. Oke, sekarang kita cek pandangan dia terhadap hubungannya sama kamu gimana ya. Ntar aku cek juga nih, entah apa yang dia mau lakukan atau apa yang ingin dia katakan sama kamu. Pokoknya kita cek abis-abisan di sini ya. Pandangan dia terhadap hubungan ini, sebenarnya dia tuh ngerasa cocok sama kamu. Malah ada dari mereka yang ngerasa kamu tuh tipenya, tipe idealnya, tipe pasangan ideal dia yang bisa dia ajak serius. Ada juga beberapa dari mereka mikir pengen ada keseriusan sama kamu sebenarnya ya. Dia ngerasa ketika dia sama kamu tuh banyak kecocokan, dia nyaman, dan ya kita bakalan menjadi seorang pasangan di kemudian hari tuh yang happy, sejahtera ya. Ada yang merasa udah cukup effort selama ini sama hubungannya, dia udah banyak berinvestasi di hubungan ini katanya. Memori tuh, pandangan dia ini ya masih suka kepikiran kamu nih. Kalau dia orang masa lalu, lihat-lihat foto kamu, kalian dulu tuh sebahagia itu tapi sekarang seasing itu. Lagi itu energinya lagi mengingat kenangan-kenangan sih, hal-hal yang udah terjadi sebelumnya. Pengen ada pertemuan, pernyatuan, atau pengen bersama sama kamu ya. Ini masih suka ingat-ingat kamu ya.
Kalau akhir-akhir ini dia ngerasa ya kayak kita butuh space masing-masing untuk sama-sama tenangin diri. Apalagi kalau kalian ada konflik, yaudah kita tenangin diri dulu deh masing-masing deh gitu ya. Berusaha melepaskan energi negatif juga sih, karena dia ngerasa mungkin ya kalian selama ini sering konflik, ribut ya, bersih tenggang ya, sama-sama emosi terus. Ya sekarang ya energinya gitu, dia ngerasa kalian butuh space masing-masing lah untuk introspeksi, untuk menenangkan diri ya. Tuh kan, tadi aku bilang ada seseorang kayak pengen merencanakan sesuatu tapi masih mikir tuh, ada strategi di sini. Dia lagi merencanakan sesuatu atau buat strategi untuk hubungan ini, untuk jumpa sama kamu, untuk menghampiri kamu, tapi dia lagi pikirin strategi apa yang tepat nih untuk datang ke kamu nanti, atau apa ya, kalau mau komunikasi apa ya nanti yang dibahas, obrolinnya apa ya, mulai komunikasinya apa ya nanti yang dibicarakan. Nah itu kan ada planning, dan dia juga memprediksi kayak kalau aku chat gini nanti kamu bakalan jawab apa ya, kalau aku bilang kayak gini nanti kamu bakalan ada penolakan atau enggak. Nah gitu kan, berusaha ini membaca pikiran kamu juga, atau membaca apa yang terjadi ke depannya kalau dia melakukan A, B, C gitu ya. Kan tadi aku bilang kalau kalian tuh suka konflik. Nah di sini tuh ada kartunya, pandangan dia terhadap hubungan ini, kalian tuh suka konflik. Ada aja gesekan-gesekan, mau hal kecil atau hal besar, ada aja yang kalian ributkan, ada perbedaan di antara kalian, terus ada aja hal-hal yang terjadi, akhirnya kamu pandangannya apa, dia pandangannya apa. Ada perbedaan pandangan yang dia rasain di sini. Ya. Perbedaan pola pikir. Mungkin ada perbedaan usia juga, dan itu yang menyebabkan pola pikirnya tuh jadi jomplang banget antara kamu sama dia. Masih suka halu-halu tentang kamu tuh. Ada ini pemikiran yang dia pikir, dia bakal lakuin ini nih nanti ke kamu gitu. Lagi mencari ide-ide juga terkait strategi ini, kayak apa yang mau dia lakukan nanti ke depannya untuk hubungan kamu sama dia ya. Ya kamu masih ada di pikirannya sih, ketika dia bekerja, ketika dia sibuk sama pekerjaan, dia kadang masih suka ingat kamu kok, masih suka terbayang-bayang tentang kamu. Lagi ini ya, pandangannya terhadap hubungan ini nih banyak memberi inspirasi buat dia. Entah kamunya suka kasih nasihat, advice, atau kamu juga menjadi inspirasi dia. Ada seseorang yang berubah karena kamu nih, karena kamu kasih dia petunjuk, kamu kayak menyadarkan dia, atau alasan dia berubah adalah kamu ya. Dia jadi lebih tahu nih ke depannya harus gimana, harus apa, harus kayak gimana buat diri dia sendiri, karena di sini ada vision ya. Dia jadi tahu tujuan hidup dia tuh apa sebaiknya ke depannya. Tapi ada juga yang kayak masih kepikiran kamu ya, di dalam imajinasi dan fantasinya itu ada kamu, vision. Atau gini, ketika dia merencanakan sesuatu untuk masa depannya, di perencanaan masa depannya itu ada kamu. Baper nggak kalau aku bilang kayak gitu? Iya, karena ketika dia memikirkan masa depannya itu dia kepikiran kamu juga. Kamu tuh seseorang yang dia impikan. Tadi aku bilang kan, kamu tuh tipenya dia, tipe pasangan idealnya. Jadi kamu seseorang yang dia impikan, seseorang yang dia damba-dambakan. Ada sebuah kenyamanan ketika dia dekat sama kamu. Ketika dia kayak dia suka mimpiin kamu juga sebenarnya. Di malam hari overthinking tuh, kamu suka bikin dia overthinking juga ya. Ada kenyamanan yang dia rasakan ketika dekat sama kamu. Tapi ya itu, hubungan kamu sama dia juga suka bikin dia marah, suka bikin dia emosi ya. Tapi emosi gitu juga dia mungkin cinta ya, sayang sama kamu. Tetap emosi tapi tetap sayang gitu ya. Gimana sih? Nah kan saat ini dia lebih, yang tadi aku bilang, kayak dia merasa kalian butuh space masing-masing untuk menenangkan diri, supaya nggak ada lagi konflik-konflik nih, supaya lebih tenang, kamunya juga masing-masing lebih tenang, lebih damai ya. Dia pikirnya kalian butuh ini ya, pasti butuh me time masing-masing,
untuk mengurangi tegangan-tegangan di antara kalian ya. Oke, sekarang apa yang mau dia katakan ya kepada kamu? Apa yang mau dia katakan kepada kamu? Tuh kan, tadi aku udah bilang kan ke kamu, dia ngerasa kalian tuh butuh waktu masing-masing, butuh space untuk masing-masing tuh. You need some fucking time alone, and you know why. Jadi kayak ya udah, kita butuh me time yang tadi aku bilang, time alone, space masing-masing, dan kamu tahu kenapa. Dan kamu tahu kenapa kita butuh waktu untuk masing-masing, karena tadi ini kalian sering ada konflik. Jadi ya udahlah, mungkin dia pikir kita ini dulu deh, cari inner peace dulu, kedamaian masing-masing, daripada kita deket tapi ribut terus, konflik terus gitu ya. Yang mau dia katakan adalah nih, kamu kalau lagi sedih nangis aja gitu, make it rain. Aku tangkapnya kayak gitu ya, kalau mau sedih nangis aja, nggak apa-apa, dikeluarin aja gitu, jangan ditahan-tahan. Help people give back to good shit for humanity. Yang mau dia katakan adalah ya, kamu jangan sampai berpikir hal yang negatif atau yang buruk tentang dia, katanya nih. Pokoknya pikirannya yang baik-baik aja untuk hubungan ini, pikirannya yang baik-baik aja tentang dia ya. Atau dia mungkin mau kasih saran buat kamu, kayak kalau kamu lagi butuh seseorang, kamu minta bantuan aja ke teman-teman kamu atau siapa. Karena mungkin kenapa dia bilang kayak gitu, karena dia lagi nggak ada di dekat kamu gitu ya. Itu sih kata dia. No one wants to listen to the shit complaining makes you weak. You have strength to change your world, so do it. Yang mau dia katakan adalah dengerin apa kata isi hati kamu ya. Dengerin kata hati kamu, apa yang kamu inginkan ya. Jangan menjadi seseorang yang lemah. Ibaratnya kalau kamu sedih atau terpuruk, ya bangkit. Maksud dia tuh kayak gitu. Mungkin dia tahu kamu tuh lagi sering sedih atau galau, tapi ya dia berharap kamu jangan galau dan sedih, jangan terpuruk. Jadi ya kalau kamu sedih ya bangkit, kata dia ya. Karena kamu tuh sebenarnya seseorang yang kuat menurut dia, dan kamu bisa berubah. Dan yang mau dia bilang ya, sabar-sabar aja dulu untuk saat ini ya. Ya terus apa ya, lakukan hal yang baik-baik untuk diri kamu sendiri, dan dia berharap kamu lebih positif, lebih baik, karena kalian konflik kan ya. Jadi dia berpikirnya ya kamu berubah lebih positif, lebih baik, itu untuk diri kamu sendiri katanya. Jangan jadi seseorang yang negatif. Nanti kalau kamu melakukan hal yang negatif, nanti kamu juga terjadi hal-hal negatif sama diri kamu, dan itu mungkin dia nggak mau terjadi sesuatu yang negatif ke kamu ya. Tuh kan, you got a good thing going, don't ruin that shit tuh kan. Maksudnya adalah ya kamu bisa lakuin hal-hal baik, jadi jangan rusak diri kamu. Jangan merusak diri kamu karena hal-hal yang bikin kamu sedih dan galau. Ibaratnya kan lagi ada masalah, dia tahu nih misalnya kamu sedih, galau, tapi kamu jangan lakuin hal-hal buruk. Kayak contohnya misalnya kamu minum alkohol, pergi-pergi clubbing atau apa, dan dia nggak mau kamu lakuin hal itu. Jadi tetap lakuin hal yang baik, yang positif menurut dia ya. Jangan merusak diri kamu sendiri. Tuh kan, get the ugly cry on, let that shit go, your soul will thank you. Yang tadi tuh aku bilang, ini mirip ya kartunya. Maksudnya adalah kamu kalau mau nangis aja, keluarin aja semua kesedihan kamu, tapi habis itu kamu let go semuanya. Jangan berlarut-larut di kesedihan berlama-lama, maksud dia ya. Dia kayaknya tahu sih kamu galau, kamu sedih nih, atau mungkin dia tahu karena dia menyakiti kamu sebenarnya, yang bikin kamu terluka, atau dia bikin kamu kecewa, kira juga dia tahu, dan dia berharap kamu jangan berlama-lama sedih, galau, dan nangis terus-terusan ya. Nah, kalau dia misalnya lihat kamu sedih atau postingnya sedih-sedih, dia kayak mau bertanya, kemana kamu yang selalu ceria, kamu yang menyenangkan, kamu yang cheer up, kamu yang positif, kemana sosok kamu yang kayak gitu. Padahal dia bikin sedih, tapi dia juga mempertanyakan, kenapa kamu sedih terus, kenapa, kemana sosok kamu yang ceria gitu ya. Berarti dia tahu nih sebenarnya kalau kamu tuh sedih, galau, terpuruk, atau kecewa dan terluka saat ini.
Too much screen time is making you awkward and sad. Go talk a live person. Nah, kan yang tadi aku bilang, jadi jangan lakuin hal-hal yang bikin kamu sedih, ya. Jadi kayak kamu carilah seseorang yang bisa, kayak seseorang bisa kamu berbagi, bercerita. Ya, yang tadi nih awal-awal ini mirip-mirip kartu nyata. Sebenarnya kata-kata yang aku ungkapin tadi itu ya kartu-kartu ini yang baru keluar gitu ya. Jadi maaf kalau kartu-kartunya itu. Jadi maaf kalau kata-kata aku itu kayak mirip-mirip, karena sebenarnya yang aku omongin sebelum kartu ini keluar tuh udah aku omongin tadi. Ya kan? Akhirnya kartu ini keluar mirip-mirip sama yang aku bilang sebelumnya tadi. Paham ya maksud aku ya? Jadi jangan ada yang bilang, kakak nih ngomongnya kok mirip-mirip sih diulang-ulang. Enggak, aku itu udah bilang sebelumnya, sebelum aku lihat kartu-kartu ini. Jadi intuisi aku lebih cepat daripada kartu-kartu ini yang aku lihat barusan. You get the point ya. Oke, kayaknya itu aja deh gengs ya. Agak capek juga ya guys. Ini video yang ketiga aku bikin. Aku berharap aku bisa bikin satu video lagi ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ya, yang merasa punya ikatan sama kamu. Ikatan apa sih? Itu loh kak, ikatan yang sulit dijelaskan. Ikatan yang sulit dijelaskan dan dideskripsikan sama kata-kata. Oke, ini ada zodiak Virgo, Cancer, Taurus, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Libra, dan Capricorn. Inisial hurufnya dia yang merasa ada ikatan dengan kamu. Inisial hurufnya ada huruf D, M, Y, E, F, X, C, T, L, R, I, U, P, S, B, dan J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.